Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pendengar sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit pengantar mengenai Family Disaster Plan atau rencana penanggulangan bencana keluarga yang ada di kami di PKMK FKPMK UGM. Jadi bagaimana keluarga itu bisa tangguh dalam menghadapi bencana sehari-hari. Ya, baik, ini kita lihat di sini ketangguhan bencana berawal dari ketahanan keluarga. Kita simbolkan keluarga ini sebagai rumah, begitu ya. Nah, kemudian maksudnya apa sih dari tadi tentang ketangguhan bencana itu berawal dari ketahanan keluarga? Jadi, idealnya di keluarga kita juga selalu menjaga keharmonisan. Ya, keluarga yang ideal kan ya, harmonis ya. Memiliki komunikasi yang baik, paham terhadap kemungkinan bencana yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, perlu adanya saling percaya yang itu pasti, kemudian ada tanggung jawab, dan juga paling penting sekali adanya komunikasi. Nah, ini diskusikan dengan keluarga inti dan juga keluarga dekat, misalnya mungkin paman, bibi, kakek nenek, atau mungkin ada mereka yang juga tinggal bersama kita di keluarga. Diskusikan bencananya apa saja, kira-kira apakah kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian bagi peran dan tanggung jawab, siapa melakukan apa jika bencana itu terjadi, atau jika misalnya hujan sudah mulai deras. Nah, ini ada potensi kemungkinan ada banjir atau tanah longsor. Nah, seperti itu. Harus bersiaga, siapa melakukan apa. Nah, kita lihat di sini, mohon maaf, kita identifikasi barang-barang apa yang bisa melukai anggota keluarga saat bencana itu terjadi. Misalnya banjir, ada stop kontak di bawah. Nah, ini perlu kita matikan listriknya. Kemudian misalnya bencananya mungkin yang sering terjadi di daerah Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, ini adalah gempa. Jadi ada misalnya lampu gantung, kemudian rak buku, dan lain sebagainya itu dilakukan mitigasi. Dalam artian dikencangkan, diperbaiki, jadi jika terjadi ada bencana, tidak terjadi bencana lanjutan yang dapat melukai diri kita maupun anggota keluarga yang lain. Matikan kompor, kemudian lain sebagainya. Ya, kita lihat selanjutnya. Juga untuk selalu mencatat nomor-nomor telepon yang penting atau alamat penting dari anggota keluarga, atau mungkin rumah sakit terdekat, atau mungkin kita punya kenalan dokter, bidan, perawat, apotek. Nah, ini perlu dicatat, atau mungkin anggota keluarga yang terdekat dengan kita, paman, bibi, atau sepupu, sanak saudara, nomor teleponnya dicatat. Karena kita mungkin tidak selalu ada di rumah. Yang ada mungkin istri, suami, dan anak-anak. Nah, ini mereka juga harus tahu nomor telepon apa yang harus dihubungi jika terjadi ada bencana dan kita terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Juga perhatikan terus informasi cuaca dan informasi terkait bencana. Misalnya, ini sudah mulai turun hujan dan lain sebagainya. Bakal ada angin kencang. Nah, ini kan kadang-kadang juga diberitakan di radio atau di televisi. Dan simpan nomor-nomor telepon penting tadi di tempat yang mudah dilihat atau mudah dijangkau. Jangan cuma di HP saja. HP kita sendiri yang kemana-mana kita bawa. Nah, pada saat terjadi bencana di rumah tidak ada HP-nya. Oleh karena itu sebaiknya ditulis kemudian ditempel. Itu yang paling ideal, seperti itu. Dan juga jangan lupa siapkan makanan cadangan dan tas bencana. Misalnya kalau di sini kita lihat ada mie instan ya, kemudian ada makanan-makanan lain. Nah, itu selalu kita sediakan di rumah agar pada saat terjadi bencana kita nggak bisa kemana-mana, tidak ada toko yang buka, itu kita bisa mengusahakan makanan kita sendiri, dan juga letakkan di tempat yang aman. Nah, jangan lupa juga tas bencana. Apa itu isinya tas bencana? Di beberapa slide berikut akan kita lihat apa sih sebenarnya isinya tas-tas bencana ini. Kemudian, ya tadi saya ingatkan lagi, letakkan di tempat yang aman dan mudah jangkau. Jadi sewaktu-waktu mau evakuasi, si tas siaga bencana ini siap kita bawa. Tapi memang agak susah ya. Kalau misalnya bencananya kebakaran dan gempa bumi, itu mungkin kita langsung keluar rumah. Tapi perlu diingat, mungkin ini bisa ditaruh di tempat yang dekat dengan pintu tapi aman. Jadi jangan sampai
kemudian ada maling masuk atau gimana, kebakaran, dan itu mudah terbakar, semua ditaruh di atas kompor misalnya, atau dan lain sebagainya. Nah, ini isi tas siaga bencana, kebanyakan memang isinya adalah ada uang, kemudian ada uang tadi di atas ya, dokumen pribadi, fotokopiannya BPJS, kemudian kartu KTP, fotokopi KK, dan lain sebagainya. Kemudian ada makanan dan juga air minum. Nah, di sini ada telepon genggam, kotak P3K, obat-obatan lah seperti itu. Jangan lupa senter dan juga baterainya. Nah, ini kalau dari BNPB sendiri seperti itu. Wah, saya menghalangi nih. Nah, ada radio dan ponsel. Oke. Dan kemudian ada perlengkapan mandi juga. Jadi kalau misalnya di pengungsian atau waktu evakuasi mau mandi, dan penting untuk kita punya peluit. Nah, uang cash juga secukupnya. Senter lagi-lagi disebutkan ya. Di situ ada senter di sana, kemudian ada obat-obatan, misalnya ada yang hipertensi, kemudian ada yang suka sakit perut, kembung, air minum, makanan ringan juga, mie instan, dan lain sebagainya. Pakaian yang jelas itu penting sekali, dan pakaian yang nyaman ya. Dan selalu disebutkan surat-surat penting. Nah, ini kita lihat kalau dari PMI juga ada nih, dari PMI. Nah, selalu menyebutkan pakaian, senter, obat pribadi, selimut, dan juga nomor telepon penting, dokumen penting, masker pada saat pandemi COVID ini, dan jika tidak ada tas, mungkin bisa menggunakan buntelan atau sarung. Tapi memang kayak gini nih selalu kita siapkan terlebih dahulu ya, karena tidak selalu ada. Nah, untuk yang sedang hamil atau memiliki bayi, tambahkan satu tas khusus. Ini satu tas khusus untuk kepentingan pada saat mungkin menjelang melahirkan atau untuk kepentingan bayinya, mainan anak-anak itu penting sekali untuk dibawa. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya adalah pastikan dan kalau perlu latih anak-anak kita, suami istri untuk siaga terhadap bencana. Kalau di sini kelihatannya gempa, jadi apa yang harus dilakukan pada saat gempa itu harus menunduk, masuk ke dalam sesuatu yang aman ya, seperti meja, kemudian samping tempat tidur. Kalau misalnya tidak ada waktu untuk keluar, dan juga dilihat dulu di luar kira-kira ada genteng yang jatuh atau tidak. Nah, disiapkan kunci rumahnya juga selalu tergantung di dekat pintu, nah, seperti itu. Jadi pastikan, dan kalau perlu latih, simulasikan agar anggota keluarga paham apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi, apakah itu bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Matikan saklar dan lain sebagainya. Ya, ini sebaiknya kita sepakati titik evakuasi keluarga. Nah, kalau di sini kita lihat ya, mungkin kebanyakan karena di daerah Sulawesi, kemudian luar Jawa, itu yang banyak tanah lapangnya itu adalah di halaman masjid, seperti itu. Kalau di daerah Jawa mungkin ada lapangan tempat bermain, ada ruang terbuka hijau, nah mungkin itu juga bisa digunakan. Yang penting jauh dari benda berisiko yang bisa rubuh atau ya melukai atau kesetrum gitu ya, seperti tiang listrik atau bangunan yang lebih tinggi yang pondasinya kurang aman. Nah, ini pastikan semua anggota keluarga paham. Nah, ini saya menghalangi lagi, saya ke kiri. Nah, ya, pindah ini. Pastikan semua anggota keluarga paham harus evakuasi kemana. Nah, jadi tentukan titiknya. Syukur-syukur kalau di rumah itu ada petanya. Oh, jadi kalau misalnya ada gempa, ada tanah longsor, ada ada banjir atau ada kebakaran, segera evakuasi ke tanah lapang, ke misalnya lapangan bulu tangkis atau lapangan voli terdekat, seperti itu. Dan jangan lupakan kalau misalnya di keluarga kita ada yang lansia atau yang disabilitas. Ini penting sekali, alat-alat bantunya, kemudian obat-obatannya, dan juga komunikasikan dari kumpul ini juga dengan RT RW dan juga perangkat dusun agar tidak berebutan. Jadi pada saat sampai di sana, oh enggak, ini tempat saya. Nah, seperti itu, ini juga perlu dikomunikasikan dengan
keluarga lain yang ada di lingkungan, mungkin di dusun atau kemudian di RT RW-nya. Dan yang paling penting di masa pandemi ini untuk menjaga protokol kesehatan selama di tempat evakuasi atau pos pengungsian sementara. Jadi jangan lupakan juga kita masih dalam situasi pandemi. Syukur-syukur tidak ada bencana di suatu situasi pandemi ini, tapi di awal tahun kita sudah lihat tahun 2021 ya. Ini take-nya pada di tahun 2021, tahun 2021 ini kita ingat ada beberapa bencana, yaitu banjir di Kalimantan Selatan, kemudian ada gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga ada angin topan di NTT. Nah, sekarang juga sudah mulai masuk, karena ini take-nya di sekitar November-Desember, sudah mulai masuk musim hujan. Banyak sekali banjir yang terjadi juga di Kalimantan, dan semoga meskipun di masa pandemi ini, kita juga tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19, karena kita sudah merasakan betapa COVID ini juga sulit untuk dicarikan intervensinya bagi yang bergejala berat dan sedang ya. Kalau yang OTG, alhamdulillah sih tidak masalah seperti itu. Jadi itu saja dari kami mengenai disaster plan atau rencana kesiapsiagaan bencana di keluarga, agar keluarga kita semua tangguh dalam menghadapi bencana yang ada di Indonesia dan di lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.